Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama bitcoin.com. Jadi Ripple atau pengacara dari Ripple ini mendiskusikan atau membahas tentang potensi banding SEC setelah putusan akhir dalam kasus XRP, teman-teman. Jadi kita akan membahas apakah SEC ini akan kembali melakukan banding dengan adanya putusan dalam kasus XRP, teman-teman. Karena kalau ini sampai terjadi, berarti kasusnya Ripple masih belum selesai, teman-teman. Nah, kita akan lihat isi dari artikel ini. Jadi kalau kita lihat di sini dalam sebuah perkembangan terbaru di dunia cryptocurrency, Stuart Alderoty, kepala legal dari Ripple atau lawyer pengacara dari Ripple, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan banding oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC setelah putusan akhir dalam kasus XRP, teman-teman. Jadi putusan akhir ini melibatkan denda sebesar 125 juta US dollar yang merupakan keputusan signifikan bagi Ripple dan industri kripto secara keseluruhan. Nah, dalam video ini kita akan membahas secara mendalam mengenai pandangan dari Alderoty, kemudian implikasi putusan ini dan potensi langkah selanjutnya bagi Ripple dan SEC, teman-teman. Jadi kasus ini bermula hampir sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi saya ulangi, teman-teman, jadi kasus ini bermula hampir 4 tahun yang lalu ketika SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple, menuduh bahwa perusahaan tersebut telah menjual XRP sebagai sekuritas tanpa pendaftaran yang sesuai. Kemudian Hakim Analisa Torres akhirnya mengeluarkan putusan yang sebagian mengabulkan permohonan SEC untuk perbaikan terhadap Ripple, namun juga menolak klaim bahwa XRP itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas. Kemudian kalau kita berbicara tentang pandangan dari Stuart Alderoty, menyatakan bahwa Ripple merasa sangat positif terhadap keputusan tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan CBNB, Alderoty mengungkapkan bahwa Ripple telah bersiap-siap untuk membela kasus ini tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh industri kripto, teman-teman. Dia menegaskan bahwa administrasi Biden-Harris dengan SEC saat ini telah mengambil sikap anti-kripto yang jelas dan terlibat dalam perang terhadap kripto yang sekarang sedang berlangsung di pengadilan. Kemudian juga kalau kita lihat di sini, Alderoty menggarisbawahi bahwa putusan pengadilan menolak secara tegas bahwa SRP adalah ditegaskan sebagai token dan bukan sebagai sekuritas, teman-teman. Jadi menurut dia, pengadilan memutuskan bahwa token itu sendiri tidak pernah dianggap sebagai sekuritas. Sama seperti emas batangan tidak dapat dianggap sebagai sekuritas. Namun pengadilan juga menemukan bahwa beberapa penjualan historis yang dimulai sekitar tahun 2015 dan cara penjualannya yang melibatkan pihak ketiga yang canggih seharusnya telah terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas. Dan Alderoty menyebutkan bahwa Ripple menghormati bagian dari putusan ini yang terkait dengan penjualan historis, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat tentang reaksi mengenai denda sebesar 125 juta US dollar, Alderoty menyatakan bahwa Ripple itu akan membayar denda tersebut menggunakan kas dari neraca keuangan mereka dan berharap ini menandai babak baru bagi Ripple, dan dia juga berharap bahwa
Keputusan ini akan mendorong administrasi Biden Harris untuk mengubah halaman dalam perjuangan mereka melawan kripto dan mengatur ulang sikap mereka, teman-teman. Kemudian ketika ditanya apakah pertempuran hukum dengan SEC ini sudah berakhir, Alderoty menyatakan bahwa menurut pandangannya mereka merasa kasus tersebut sudah selesai. Dia menambahkan bahwa denda harus dibayar dalam waktu 30 hari sesuai dengan perintah pengadilan dan Ripple akan mematuhi tenggat waktu tersebut. Mengenai kemungkinan SEC akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, Alderoty mengatakan bahwa SEC memiliki opsi untuk mengajukan banding dan memiliki waktu 60 hari untuk membuat keputusan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini berarti kalau setelah Ripple membayar denda, teman-teman, itu SEC masih ada waktu 60 hari lagi untuk membuat opsi banding, teman-teman. Wah, ini agak ribet, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini, Alderoty menekankan bahwa Ripple hari ini lebih fokus pada kepastian yang diberikan oleh keputusan ini dan ingin melanjutkan pertumbuhan bisnis mereka secara global maupun domestik. Alderoty juga menyatakan bahwa jika SEC adalah aktor rasional dan administrasi saat ini benar-benar serius tentang mengubah sikap mereka terhadap kripto, maka tidak seharusnya ada banding dan semua pihak harus maju menatap ke masa depan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari bahasanya lawyer ini, teman-teman, berarti masih ada kemungkinan untuk banding, teman-teman. Jadi kita lihat saja ke depan. Ini kalau kita lihat setelah misalkan Ripple ini membayar 125 juta US dollar, itu ternyata kalau kita lihat di sini SEC masih ada waktu 60 hari untuk mengajukan banding, teman-teman. Ya kita berdoa mudah-mudahan tidak banding lagi, karena kalau kita lihat ini kelihatannya para trader, para investor memperhatikan berita ini sehingga kita lihat pergerakan XRP kurang kondusif, teman-teman. Ini hari ini XRP mengalami koreksi sebesar 5,3%, diperdagangkan di angka 0,5602. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk trading view-nya, kita cek di sini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini. Karena kasusnya ini bisa dikatakan baru 50%, teman-teman, kalau melihat bahasa dari lawyer tadi. Tapi kita akan cek secara indikator, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi bila teman-teman ingin melakukan pembelian ataupun penjualan terhadap XRP, silakan lakukan dior dan lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Nah, kalau kita lihat untuk XRP, ini pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah dan sampai hari ini belum terjadi golden cross, teman-teman. Jadi kalau saat yang tepat untuk membeli adalah pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke arah atas. Jadi kita berdoa saja, teman-teman, mudah-mudahan prediksi dari pengacara Ripple ini salah. Artinya mudah-mudahan setelah terjadi pembayaran 125 juta US dollar, SEC semoga pikirannya tidak aneh-aneh lagi, teman-teman. Karena kalau aneh-aneh lagi semakin panjang kasus ini, tidak ada selesainya. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.